Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar radio Gema Madinah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan bab fi bayani kathrati turukil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis nomor 3 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku yang baik maupun yang buruk, yang baik dan yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'malihal adha yumatu 'anit tariqa. Maka aku dapati pada amalan-amalan kebajikannya adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'malihan nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Dan aku dapati dalam amal-amal kejelekannya adalah ludah di dalam masjid yang tidak dipendam. Kita ketahui dahulu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlantaikan tanah. Maka jika ada kotoran, ada air liur, ada ludah atau dahak, maka di antara cara membersihkannya yang paling efektif adalah dengan cara dipendam. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana diperlihatkan kepada beliau seluruh amal-amal umatnya yang baik maupun yang buruk.
Kemudian di antara amal kebajikan dan amal keburukan itu ada amal yang kebanyakan manusia menganggapnya remeh. Kebanyakan menganggapnya sederhana. Namun amal kebaikan tersebut bila dilakukan mendapatkan pahala. Begitu pula amal keburukan tersebut jika dilakukan maka akan tercatat mendapatkan dosa. Di antara kebaikan yang banyak dilalaikan oleh orang adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ada batu di tengah jalan, ada dahan yang tergeletak di jalan yang bisa mengganggu pengguna jalan, atau bahkan bisa mencelakai pengguna jalan. Sangat sedikit sekali di antara kita yang peduli dengan menyingkirkan gangguan di jalan. Biasanya ketika seseorang mengendarai kendaraan, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang mengganggu di jalan, selama dia bisa melewati jalan tersebut, selama dia tidak terganggu, maka dia tidak peduli dengan orang-orang di belakangnya. Tidak peduli dengan orang yang berjalan di tempat tersebut setelah dirinya. Yang penting dia aman. Karena bagi dia rugi kalau meluangkan waktu sebentar, berhenti sejenak, kemudian menyingkirkan benda tersebut dari jalan. Padahal kalau dia mau, tentunya tidak perlu waktu yang banyak. Terkadang nggak sampai 1 menit seorang itu berhenti, kemudian mengambil sesuatu yang bisa mengganggu pengendara yang lain, kemudian saya singkirkan. Itu terkadang nggak sampai 1 menit atau 2 menit. Namun berat untuk melakukannya, karena waktu di jalan itu 1 menit itu terasa sangat berharga. Nah, ini bisa kita saksikan ya, atau bahkan kita rasakan pada diri kita sendiri. Bagaimana setiap menit itu sangat berharga di jalan. Kita lihat bagaimana ketika kita di lampu merah. Ya. Kalau kita lihat dari jauh, lampu sudah kuning, itu kan tanda-tanda. Lampu kuning itu tanda untuk pengendara siap-siap berhenti biar nggak kagok, ya, biar tidak ngerem mendadak. Jadi dari jauh itu sudah mengurangi kecepatan. Tapi yang terjadi sebaliknya, diterjemahkan lain sama kita kan, ya. Kalau lampu kuning itu tambah kecepatan. Ya. Jangan sampai kena merah, maka semakin ditancap gasnya. Maka menyingkirkan duri dari jalan pun berat bagi orang-orang yang berkarakter seperti ini. Ya. Kalau di lampu merah untuk keselamatan dirinya saja dia tidak peduli, apalagi untuk keselamatan orang lain. Bahkan terkadang ketika berjalan kaki di trotoar pun
kita masih tidak peduli kalau ada gangguan di jalan. Yang penting kita bisa melewatinya. Nggak peduli orang setelah kita terganggu atau tercelakai dengan adanya benda tersebut. Atau bahkan kita yang membuat gangguan. Ada kaleng tergeletak di trotoar malah ditendang ke tengah jalan. Atau bahkan ada yang iseng kaleng tersebut buat nutup potongan besi cor di pinggir jalan. Potongan besi cor itu kadang ada ya di trotoar. Kemudian datang orang setelahnya iseng juga ingin nendang kaleng tersebut ke tengah jalan. Padahal di dalamnya ada besi cor. Yang satu ingin mencelakai, yang setelahnya juga ingin mencelakai yang lainnya. Sama-sama tidak mengamalkan hadis la dharara wa la dirar. Tidak boleh membuat gangguan dan saling mengganggu. Maka hendaknya kita peduli dengan amal yang kelihatannya sederhana ini, dan amalan ini dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sederhana, namun dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal keburukan. Amal keburukan adalah membuat kotoran di dalam masjid. Dan kotoran itu tidak harus najis. Najis jelas ya, nggak boleh. Dan tentunya tidak ada di antara kita yang membuang najis di dalam masjid secara sengaja. Kecuali anak kecil yang belum balik atau orang yang tidak mengenal Islam. Namun kita sebagai muslim tentunya tidak ada. Namun kotoran yang lain mungkin ada kita lakukan. Kalau meludah dengan sengaja mungkin tidak ada, tapi mungkin air liur yang tidak kita perhatikan ketika kita tidur di dalam masjid. Maka hendaknya kita perhatikan, ya, tidur di dalam masjid itu boleh, tidak terlarang secara hukum syariat, kecuali jika DKM masjid tidak memperkenankannya untuk maslahat. Namun secara syariat tidur di dalam masjid itu diperbolehkan. Bagi yang tidur di masjid maka hendaknya memperhatikan kebersihan masjid tersebut. Ketika tidur, ya, biasanya orang tidur itu mengeluarkan air liur, maka hendaknya dia mempergunakan alas. Bisa dengan bantal, bisa dengan sarung. Jangan sampai dia tidur di atas karpet, air liurnya mengalir di tempat sujud. Nah, jelas ini akan menyakiti orang yang sholat. Kebanyakan orang yang sholat seringnya itu tidak perhatian dengan tempat sujudnya, apakah bersih atau tidak, karena dalam benak mereka namanya masjid pasti bersih. Datang langsung takbir, ketika sujud Masya Allah ada air liurnya. Air liur tuh meskipun kering, ya, baunya tetap bertahan. Ya, kalau sholat sendiri, sholat sunnah misalnya bisa bergeser, tapi kalau sholat berjamaah nggak bisa geser ke kanan, nggak bisa geser ke kiri, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Akhirnya harus bertahan beberapa menit. Ya. Kalau sholat duhur atau asar atau isya 4 rakaat 8 kali sujud menciumi air liur, menciumi bau liur. Maka hendaknya diperhatikan. Asy-Syaikh Asy-Syinkiti juga
memperingatkan kita dari bekas siwak. Nah, itu kan juga mengandung air liur. Jangan kita mengotori masjid dengan bekas siwak kita. Memang anjuran untuk bersiwak sebelum sholat itu ada. Maka hendaklah kita memperhatikan ketika kita bersiwak, ya, terutama siwak yang kering, itu jelas patahan-patahan siwak itu akan banyak di dalam mulut. Maka jangan sampai diludahkan sembarangan. Itu termasuk keburukan dilakukan di dalam masjid. Ini kemungkaran. Maka kita sediakan tisu ketika kita bersiwak sebelum sholat. Maka sisa-sisa potongan siwak itu kita ludahkan atau kita keluarkan, kita tampung di dalam tisu, kita lipat, kita masukkan ke tong sampah atau tempat sampah yang ada di masjid. Kalau tidak ada, maka kita masukkan ke dalam kantong baju kita, karena itu kotoran. Tidak jarang potongan siwak tersebut, ya, karena dia meludahnya ke depan, menempelnya di tempat sujud. Jelas ini akan mengganggu orang yang melakukan sholat. Beberapa pelajaran dari hadis tersebut yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama, ittila'ullahi subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallama ala a'mali ummatihi. Allah menampakkan kepada Rasulnya terhadap amalan-amalan umatnya. Jadi amalan-amalan umat ini keseluruhannya ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi masih hidup, dan ini merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi bisa memerintahkan kita untuk melakukan amal yang baik meskipun sederhana, dan jangan sampai meremehkan keburukan meskipun kebanyakan manusia menganggapnya kecil. Yang kedua, al-a'malu tanqasimu ila hasanin wa sayyi'in. Amalan-amalan itu terbagi menjadi baik dan buruk. Yang ketiga, al-a'malul hasanatu kullu amalin fihi khairun wa in daqqa wajal. Amalan-amalan kebaikan itu adalah setiap amalan yang di dalamnya ada kebaikan, baik kecil maupun besar. Wasayyi'atul lati fiha syarrun wa in daqqa wajal. Dan keburukan itu adalah amalan yang di dalamnya ada keburukan, kecil maupun besar. Maka sekecil apapun keburukan jangan kita remehkan, karena bisa jadi orang celaka dengan amal keburukan tersebut. Begitu juga kebaikan, jangan kita remehkan. Selama kita mampu, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk melakukannya. Dan kita akan mendapatkan pahala dari amal perbuatan tersebut. Yang keempat, yang bagi al-iktsaru min a'malil khair. Hendaknya seseorang memperbanyak amal kebaikan. Id min jumlatiha ma yadhunnuhun nasu la sya'na lahu. Karena termasuk dalam amal kebajikan tersebut dikira oleh manusia tidak ada artinya, tidak berharga, disepelekan oleh manusia. Kaimatatil adha anit tariq, seperti menyingkirkan gangguan dari jalan, wan nukha'ah minal masjid, dan
menyingkirkan liur dari masjid. Kalau zaman dulu lebih mudah, cukup dikubur, ya diberi tanah yang lain, itu sudah bersih masjid tersebut. Kalau zaman sekarang ya bisa kita dengan menggunakan tisu basah, ya, kita semprot dengan minyak wangi. Yang kelima, al-hathu ala fi'li ma yanfa'un nasa wa yajlibu lahum maslahatan wal bu'du an kulli ma yadhurru bihim wa yusabbibu lahum mafsadatan. Perintah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, serta menjauhi dari setiap apa yang memadharati mereka dan menyebabkan kerusakan bagi mereka. Jadi apapun yang bermanfaat untuk orang lain, mendatangkan maslahat untuk orang lain, hendaknya kita berupaya melakukannya meskipun sederhana. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang bisa mencelakai orang lain meskipun itu hal yang sepele, kalau bisa menyakiti orang lain, mencelakai orang lain, hendaknya kita menjauhinya. Berikutnya, yang bagi ihtiramul masajidi wa tazyinuha wa tanzihuha 'anil qadurat kan nukha'ati wan nukhamati wal bauli wal muhafadzatu ala adabiya. Hendaknya menghormati masjid dan membersihkannya dari kotoran seperti liur, dahak, kencing, ya terlebih kencing, ya ini adalah yang najis. Maka ketika kita membawa anak kecil yang belum mumayyiz, belum bisa mengatur dirinya sendiri, ya, maka hendaknya kita lebih perhatian, ya. Kita pakaikan pampers, ya, agar najisnya tidak mengotori masjid. Dan juga diperintahkan bagi kita untuk menjaga adab-adab di dalam masjid. Yang terakhir, al-haddu ala izalatil adha min tariqil muslimin fa inna dzalika min syu'abil iman. Perintah untuk menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin karena itu termasuk dari cabang keimanan. Hadis yang keempat. Anna nasan qalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya manusia di zaman Nabi berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, sedangkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Jadi orang-orang, ya, nasan di sini, manusia di sini adalah orang-orang miskin. Datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadu. Ya. Mereka iri terhadap orang-orang kaya bukan karena kenikmatan harta, bukan. Tapi mereka iri karena orang-orang kaya memiliki pahala lebih. Nah, bedakan irinya kita dengan irinya mereka. Kalau irinya kita di zaman sekarang kepada orang-orang kaya, bisa punya rumah megah, mobil mewah, propertinya di mana-mana, mobilnya berjejer, membuat kebanyakan manusia iri. Tapi sahabat yang miskin
Bukan itu yang membuat mereka iri. Tapi mereka merasa bersedih karena tidak bisa bersedekah. Tidak bisa menyamai amalan orang-orang kaya. Salatnya sama, puasanya sama. Orang kaya bisa bersedekah, orang miskin gak punya apa-apa. Maka Nabi SAW memberikan solusi. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Kalian bisa mendapatkan pahala sedekah dengan amalan-amalan tersebut. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih itu mendapatkan pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Dan setiap bacaan takbir mendapatkan pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid mendapatkan pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap bacaan tahlil mendapatkan pahala sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Dan mencegah dari perbuatan mungkar itu juga mendapatkan pahala sedekah. Maka Nabi memberikan solusi kepada mereka. Jika ingin menyamai sedekahnya orang-orang kaya, perbanyak berzikir, perbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka akan mendapatkan pahala sedekah. Dan tentunya kesempatan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil itu lebih banyak pada orang-orang miskin daripada orang-orang kaya. Kenapa? Orang kaya itu semakin kaya, semakin banyak tanggung jawabnya. Semakin banyak yang diurus. Orang miskin tanggung jawabnya itu sedikit. Sehingga dengan kemiskinan tersebut harusnya dia mencari peluang amal yang bisa mendatangkan banyak pahala untuk dirinya. Dan kita perhatikan dalam sejarah, yang paling banyak membawa kebaikan, maslahat, ilmu untuk umat Islam ini adalah sahabat yang paling miskin. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah datang ke Madinah sebatang kara. Sebagaimana sahabat-sahabat yang miskin lainnya ditempatkan oleh Nabi SAW di masjid di belakang Masjid Nabawi. Mereka itulah ahlus suffah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dengan kemiskinannya tersebut? Mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Baik langsung dari Nabi SAW maupun dari sahabat-sahabat yang lain yang telah masuk Islam sejak awal. Karena orang miskin, ya, kapanpun dan dimanapun sejak dulu itu tanggungannya tidak banyak. Maka memiliki waktu yang lebih luang, yang lebih lapang, berbeda dengan orang-orang kaya. Orang kaya itu mau tidur saja susah.
Orang miskin bebas. Ya, pengusaha kaya itu setiap pertengahan bulan sudah stres mikirin gaji karyawannya. Semakin besar perusahaan maka semakin dia stres. Kalau karyawan kan yang penting tugasnya sudah dia lakukan, ya sudah dia berhak mendapatkan gaji. Tidak terlalu peduli perusahaan untung atau bahkan bangkrut. Sedikit sekali yang menyadari dari karyawan itu bagaimana kondisi finansial perusahaan. Tapi yang memiliki usaha, ownernya itu tiap menit terus kepikiran. Sehingga sholat gak khusyuk, zikir gak khusyuk. Baru usaha kecil-kecilan saja, usaha kecil-kecilan itu terkadang gak bisa tidur. Atau tidurnya pasti terlambat. Masih ngurusin tagihan-tagihan. Nota-nota dicek. Mana tagihan yang ada dan tagihan kepada dirinya atau tagihan ke orang lain. Untung atau rugi, bagaimana besok mencari barang, bagaimana besok menjual barang. Maka jelas orang yang keadaannya seperti ini itu akan memiliki sedikit kesempatan beribadah. Kalaupun beribadah tidak setenang orang miskin. Orang miskin gak ada tanggungan. Ya. Maka menghafal mudah, belajar mudah, harusnya kan seperti itu. Ya, tapi kalau mental orang miskinnya seperti di zaman kita sekarang, ya sama stresnya dengan orang kaya. Ya. Nggak punya kekayaan tapi stres mikirin harta, padahal nggak punya harta. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Nggak punya tanggungan, nggak harus gaji orang. Maka perbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu setiap bacaan tersebut bernilai sedekah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian bernilai sedekah. Artinya apa? Hubungan intim suami istri itu mendatangkan pahala sedekah. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah apabila salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya ia mendapatkan pahala? Qal, Nabi bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Bagaimana jika dia melampiaskannya pada yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Maka begitu juga apabila dia menyalurkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Zina itu mendapatkan dosa besar, maka jika disalurkan pada yang halal, orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar pula. Subhanallah. Jadi tidak hanya tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hubungan suami istri pun berpahala. Dan tentunya terkadang seorang yang memiliki kesibukan itu akan mengganggu hubungan ranjang dengan pasangannya. Terlalu lelah, banyak pikiran, banyak tanggungan yang menjadi beban dirinya, itu jelas mengganggu. Nah, terkadang orang miskin gak ada gangguan seperti ini. Ya sudah, perbanyak itu. Ya, itu kesempatan. Jadi tidak hanya duduk di masjid, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Bahkan kita bersenang-senang dengan pasangan kita,
kita mendapatkan pahala sedekah. Hadis yang kelima diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dalam riwayat lain, biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan perkara yang ma'ruf sedikit pun. Jangan engkau meremehkan dari perkara yang ma'ruf sedikit pun, meskipun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah berseri. Subhanallah, banyaknya amal kebajikan yang bisa kita lakukan. Ya, ini kan perbuatan yang tidak berat. Kita ketemu dengan saudara kita, senyum, mendapatkan pahala. Karena jelas senyum kita di hadapan saudara kita itu juga akan mendatangkan energi positif pada saudara kita. Saudara kita pun akan gembira, akan senang. Sebaliknya kalau muka kita cemberut, ya, atau bahkan buang muka, itu akan menyakiti saudara kita. Maka lakukan, ya, tidak membuang energi, ya, tidak sampai terucap kata dari diri kita, cukup senyum saja, ya. Maka itu sudah membahagiakan saudara kita dan itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Dan saya LGM, bagi dan sana yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan pian bisa layangkan melalui via pesan WhatsApp nomor 0822 11990937. Di sini Ustaz, saat ini sudah masuk 2 pertanyaan. Ana bacakan pertanyaan yang pertama. Ustaz, bagaimana hukumnya menggendong bayi yang memakai pampers, sedangkan di dalam pampers tersebut sering terdapat najis? Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, selama najis tersebut tidak mengenai kita, maka tidak mengapa. Ya, seperti lantai yang terkena najis kemudian kita taruh sajadah di atasnya dan sajadahnya tersebut suci, maka sholat kita sah, ya. Meskipun sebagian ulama fikih memakruhkan, ya, ketika seorang sholat di samping atau di antara toilet, ya, meskipun tempatnya bersih tapi berdampingan dengan toilet. Namun insya Allah selama najis itu tidak mengenai pakaian kita dan tidak mengenai badan kita, insya Allah sholat kita sah. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang kedua Ustaz, apakah menggunakan minyak angin atau parfum dengan bau buah-buahan yang menyengat, contohnya durian Ustaz, termasuk mengganggu ketika melaksanakan sholat jamaah? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Kita lihat secara uruf masyarakat kita, bau itu mengganggu atau tidak pada keumumannya, ya. Karena tentunya bau duren dengan minyak wangi duren itu berbeda, ya. Jangankan minyak wangi, ya, roti durian dengan durian itu sudah berbeda. Banyak orang nggak suka durian, tapi kalau roti durian itu suka, ya. Maka dicoba, ya, tidak masalah kalau ditanyakan kepada orang-orang di sekitar kita, bau ini mengganggu atau tidak, ya. Kalau tidak, maka tidak masalah. Namun alangkah baiknya kita memakai minyak wangi yang umum, meskipun bukan yang paling favorit
bagi keumuman orang-orang di sekitar kita, tapi bau tersebut tidak mengganggu. Mereka senang-senang saja ya. Seperti rasa jeruk, rasa apel itu umum ya. Itu tidak mengganggu. Tapi bau-bau yang aneh ya seperti durian ini saya sendiri belum pernah mendapatkan minyak wangi aroma durian. Maka bisa dicek langsung ya. Bisa kita tanyakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau mengganggu maka jangan, kalau tidak maka tidak masalah. Namun sekali lagi lebih baik mencari yang aman saja. Yang aman itu banyak ya. Rasa jeruk, rasa apel itu umum disukai oleh kebanyakan manusia. Wallahu taala alam. Habis? Satu pertanyaan. Ustadz izin bertanya, apakah ada penjelasan membaca Al-Quran pahalanya untuk kedua orang tua, sedangkan yang membacanya bukan anaknya? Jazakumullah khairan Ustadz. Iya. Menghadiahkan amalan untuk mayit. Menghadiahkan amalan untuk mayit. Ya. Insya Allah tidak mengapa ya. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan mendoakan kebaikan untuk mayit itu lebih afdol, lebih utama daripada bersedekah untuknya. Ya. Maka hendaknya kita mencari yang paling afdol, ya, mencari yang paling afdol. Dan itu yang banyak dilakukan oleh para sahabat, para salaf ya, terhadap orang-orang yang meninggal itu mereka mendoakan. Adapun menghadiahkan pahala itu hanya beberapa saja dan berkaitan dengan nazar ya. Atau karena keinginan mayit semasa hidupnya dan tidak atau belum tercapai ketika masih hidup ya. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW, ibuku bernadar untuk menunaikan ibadah haji, apakah aku tunaikan nadarnya? Maka Nabi SAW memerintahkannya ya, untuk menunaikan nadar tersebut. Bahkan lebih, Nabi SAW mengkiaskannya dengan membayar hutang. Namun secara umum apa yang mereka kerjakan adalah mendoakan kebaikan bagi mayit. Terlebih jika kesempatan itu tidak bisa dibagi dua, ya. Kesempatan tidak bisa dibagi dua seperti berkorban misalnya di hari raya Idul Adha. Harta kita terbatas hanya untuk membeli 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Maka mana yang lebih utama? Apakah kita menghadiahkan ibadah kurban tersebut untuk orang yang telah meninggal atau untuk diri kita? Nah, tentunya untuk diri kita itu lebih afdol ya. Karena perintah dan anjuran untuk beramal itu pada orang yang masih hidup. Ya. Adapun orang yang telah meninggal, maka akan lebih afdol, akan lebih mulia jika kita mendoakannya saja. Kemudian juga selain dari sisi tersebut, juga kita lihat caranya. Ya. Kita perhatikan cara. Ya. Artinya apa? Ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan sampai kita mengadakan ritual berupa penghadiahan kepada mayit, namun amalannya, perbuatannya kita lakukan tidak sesuai dengan syariat. Untuk diri kita saja tidak mendapatkan pahala, apalagi dihadiahkan. Karena orang yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari syariat, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan yang tertolak tentunya tidak bisa dihadiahkan kepada
orang yang mayit, ya kita saja nggak mendapatkan apa-apa, bagaimana kita bisa memberi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.